Halo sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama kembali akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan dan pertolongan Dia. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, yang rahmat dan hikmat-Mu tak henti-hentinya hendak Engkau berikan kepada kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang bersyukur, bersukacita, dan bersemangat menjalani kehidupan ini. Kami pada saat ini minta dengan kerendahan hati, supaya ketika kami mendengarkan sabda-Mu, kiranya sabda-Mu masuk di dalam tanah hati kami yang subur. Ya Bapa, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, inilah bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang-orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara dan saya yang suka merenungkan firman-Nya dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sahabat Kristus, apa sih yang membuat kita seringkali tidak bersyukur? Itu lebih sering dikarenakan karena kita memilih untuk melihat kesalahan, pelanggaran, keburukan, kegagalan, musibah, dan lain-lain yang terjadi di sekitar kita, yang mengakibatkan diri kita dikuasai oleh perasaan, kesedihan, kekhawatiran, keburukan, kesalahan yang terjadi di sekitar kita atau karena diri kita sendiri. Saudaraku, sahabat Kristus, sesungguhnya apa yang kita pilih untuk kita pikirkan akan sangat berpengaruh pada apa yang kita rasakan. Itulah sebabnya bagaimana memikirkan apa yang baik, apa yang indah, apa yang mulia menjadi panggilan kita saat ini. Saudara-saudaraku, bagaimana kita memikirkan apa yang baik, yang indah, yang menjadi panggilan kita saat ini, itu menjadi penting untuk dapat terlepas dari berbagai macam perasaan negatif yang menguasai kita. Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini telah datang kepada para murid untuk memberikan damai sejahteranya bagi kita. Para murid pada saat itu ketakutan hingga harus mengunci diri mereka. Mungkin dada para murid itu saat itu berdetak keras kala mendengar derap kaki kuda melintas. Takut kalau itu adalah tentara Romawi yang akan menangkap. Juga mungkin mata mereka sering mengintip keluar
ada tentara Roma datang. Ketakutan, kegelisahan, ketidakberdayaan membuat mereka mengunci diri. Pikiran mereka bisa saja masih dibayang-bayangi gambar bagaimana saat Tuhan Yesus mendapatkan penyiksaan dan mati di atas kayu salib. Tapi Tuhan Yesus yang maha besar ternyata mampu menembusi dinding-dinding yang terkunci itu untuk membawa damai sejahtera bagi para murid. Kemalangan yang terdahsyat yang dapat dialami oleh manusia, yakni kematian, tak sanggup berkuasa lagi karena ternyata Tuhan Yesus hidup dan Ia membawa damai sejahtera bagi para murid. Dengan hidup Tuhan Yesus yang melampaui kematian, para murid diberikan kekuatan iman dan damai sejahtera. Apakah kita juga mau memelihara iman kita, percaya kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang tak membiarkan kita ada dalam ketakutan, kesedihan, dan dendam. Tak satu pun kuasa bahkan kematian sekalipun mampu merampas cinta Tuhan yang membangkitkan kita dari perasaan takut, sedih, dan khawatir, karena lebih memilih untuk melihat cinta Tuhan yang mampu mengubah kita menjadi kuat, tekun, setia, dan bergembira. Segala macam penderitaan memang ada, harus diterima dan diakui. Namun kita memilih untuk hidup berjalan bersama-sama Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus yang akan menopang kita. Karena dengan demikian kita akan dapat melihat kebesaran, kuasa, kasih-Nya. Dengan demikian kita akan lebih memilih melihat yang indah dan membuat kita dapat bersyukur setiap hari dan menjauhkan dendam, kesedihan, juga kekhawatiran. Dengan bersyukur, saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus, kita termotivasi untuk melihat apa yang baik, yang indah, yang memancarkan cinta Tuhan. Itu semua jadi lebih mudah. Dengan bersyukur, hidup kita menjadi indah. Nah, yuk tetap memilih berjalan bersama Tuhan. Yuk selalu bersyukur. Amin.